Akhirnya Pokemon Horizon kembali ditayangkan dengan season terbaru yang berjudul Pokemon Horizon Mega Voltec. Dan kemarin kita sudah melihat 2 episode yang ditayangkan dalam satu hari. Dan hasilnya keren banget ya guys ya. Pada episode ini memperlihatkan dampak yang ditimbulkan setelah hilangnya Fropriet, serta The Explorer yang mulai mengeksploitasi Rakua yang menimbulkan lebih banyak kekacauan. Di sini kita akan kembali membahas apa saja yang terjadi di 2 episode terakhir, serta bocoran Pokemon Horizon Mega Voltec episode berikutnya. Adegan dibuka dengan perlihatkan Dot yang sedang mengarahkan Roy untuk menyelidiki Pokemon liar yang mungkin terkena efek Rockorium. Nah, kemarin siapa yang nyariin Dot ya guys ya? Ya ada kok dia. Roy yang sekarang sudah bertambah besar, namun masih memiliki mimpi yang sama, bertemu kembali dengan Shiny Rayquaza yang pernah dia lihat setahun yang lalu. Ketika Roy menemukan Sluggy yang dikelilingi energi Rockorium, dia diinterupsi oleh Uruto, teman baru sekaligus rivalnya, yang sifatnya agak sedikit menyebalkan. Rupanya Uruto juga ingin menangkap Shiny Rayquaza, bersaing dengan Roy untuk mendapatkan Pokemon legendari tersebut. Tapi Roy sekarang lebih dewasa, jadi dia tidak menghiraukan Uruto dan tetap fokus menyelidiki Pokemon yang terpengaruh Aquarium. Bahkan Pokemon Uruto, Sableye, juga sama usilnya seperti trainernya, gangguin Crocalor terus. Roy dan Uruto kemudian mengamati Sluggy dari kejauhan. Tapi Sableye terlalu dekat dan akhirnya malah membangunkan Sluggy yang langsung mengamuk ya guys ya. Roy dan Uruto terpaksa bertarung. Meskipun serangan mereka awalnya tidak mempan, tapi seru juga ngelihat Crocalor dan Kilowattrel yang kerjasama ya guys ya. Mengingat dulunya mereka sering bertengkar. Roy makin menunjukkan kedewasaannya dengan menyuruh Pokemonnya untuk menyelamatkan Pokemon liar di hutan. Menunjukkan betapa matangnya Roy setelah setahun terakhir. Di sini Roy pun mengeluarkan Shiny Lucario yang terlihat sangat mengagumkan. Bersama dengan Uruto, mereka pun mengaktifkan Mega Evolution. Setelahnya Sluggy makin mengamuk dan mengeluarkan Hyper Beam yang bercampur dengan Aquarium, menghancurkan hutan di belakangnya. Sluggy mau menyerang lagi, tapi Sableye menangkisnya dengan tameng berlian. Pinter banget. Karena Sableye tipe Pokemon hantu bisa tahan dengan serangan normal kayak Hyper Beam. Lucario lalu pakai Close Combat, Sableye pakai Confuse Ray, dan Kapten Pikachu mengakhiri pertarungan itu dengan Volt Tackle. Sluggy pun tumbang. Roy dan Dot kemudian video call soal Sluggy. Mereka bingung karena mengira Aquarium sudah dimusnahkan setahun yang lalu, tapi ternyata masih ada. Untungnya setelah dikalahkan, Sluggy bebas dari pengaruhnya. Roy lalu ingat janji mereka ke Lucius untuk menghapus Aquarium dari dunia. Dia pun sadar kalau mereka masih punya misi yang belum selesai. Walaupun Rising Voltaker sudah tercerai-berai, tapi Roy pun memutuskan untuk menemukan Liko dulu. Besok paginya, Uruto bangun dan sadar kalau Roy telah meninggalkannya diam-diam. Gara-gara ribut terus sih. Di tempat lain, tepatnya di Kanto, Liko dan Anne sedang sekolah di Indigo Academy. Di sini kita melihat Pokemon Anne sudah berevolusi menjadi Samurott, yang bentuknya keren banget ya guys ya. Di sekolahan kita bisa melihat ada banyak murid-murid baru, menunjukkan bahwa Liko sekarang tengah memasuki tahun kedua di sekolahannya. Yang meskipun Liko banyak absen dan sering sekolah remote, karena dia berpetualang terus kemana-mana. Meskipun Liko sering menunjukkan keceriaannya, tapi dia masih sering melihat foto kenang-kenang Rising Voltaker dan kelihatan sedih banget. Sepertinya dia masih belum bisa move on dari apa yang terjadi setahun yang lalu. Dia juga megang Pokeball Terapagos yang belum pernah keluar semenjak insiden di Rakua. Setelahnya kita melihat kecerdasan Dot yang menggunakan popularitasnya sebagai streamer terkenal untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai Pokemon yang terinfeksi Aquarium. Dia juga nyuruh fansnya untuk mencari penampakan Pokemon legendari. Sungguh sangat membantu meringankan pekerjaannya. Liko dan Anne kemudian berlatih, menyuruh Pokemon mereka untuk menampilkan kemampuannya. Selain itu, di sini juga disebutkan tentang Pokemon League, turnamen paling bergengsi untuk menentukan siapakah trainer yang paling kuat. Nah, menurut kalian, apakah Liko ikut daftar juga? Kalau Roy jangan ditanya lah, 99% pasti dia ikut. Setelahnya Liko mendengar teman-temannya yang ngomongin tentang Spinel, pemimpin perusahaan Exit serta bos The Explorer yang baru, yang menyebarkan berita bohong mengenai Rising Voltaker,
yang menghancurkan Rakua dan membuat para Pokemon menjadi ganas. Liko tahu itu bohong, tapi Millie tetap diam karena gak ada yang tahu kalau dia bagian dari Rising Voltaker. Tapi Ann gak bisa diam. Dia langsung marah dan membela Liko. Ini baru pantas disebut sebagai sahabat sejati ya guys ya. Liko kemudian merenung di atap sekolah sambil mikirkan kejadian setahun yang lalu. Di saat inilah Roy muncul, merasa sangat senang bisa bertemu lagi dengan Liko. Tak disangka-sangka, ada beberapa murid cewek yang perhatikan dan tertarik dengan Roy. Mereka nanyain siapa dia, dari mana asalnya, dan apakah dia temannya Liko. Liko terlihat panik dan malu-malu, sedangkan Roy malah cuek-cuek aja. Membuat kita berpikiran bahwa Liko dan Roy akan cocok jika berpacaran. Lucu banget loh guys. Roy jadi cowok keren yang bikin cewek-cewek blushing. Liko juga kayak malu-malu. Mungkin ada sedikit vibes romantis yang ingin diperlihatkan di antara Liko dan Roy. Cewek-cewek kemudian mengalihkan pandangannya ke Kapten Pikachu yang sangat imut dan lucu. Yang tentunya Kapten Pikachu tidak suka dan langsung alergi jika disebut seperti itu. Roy akhirnya bertemu lagi dengan Ann. Setelah sekian lama mereka tidak pernah berjumpa. Roy mengungkapkan bahwa Rising Voltaker sudah bubar setelah Fropriet dinyatakan menghilang. Dan mereka belum pernah menemukannya sampai sekarang. Belum lagi dengan Frozen Exit yang blokir jalan menuju ke Rakua menghentikan pencarian mereka. Ini benar-benar tragis. Coba bayangin betapa hancurnya perasaan mereka saat harus berhenti mencari tanpa mengetahui apakah Fropriet masih hidup atau sudah meninggal. Liko bahkan sangat terpengaruh dengan kejadian ini, membuatnya menjadi lebih pendiam sama seperti awal-awal episode Pokemon Horizon. Semenjak itu, Roy pun pergi dan berlatih keras di region Kalos, membuktikan bahwa siapapun yang pergi ke wilayah tersebut akan langsung berubah menjadi badass dan keren. Contohnya Satoshi, dan sekarang Roy. Roy kemudian menjelaskan tentang bagaimana dia dan Dot yang sedang menyelidiki Pokemon liar yang berada di bawah pengaruh Rakwario. Di sini Liko pun bingung karena seharusnya mereka sudah menghancurkan seluruh Rakwario. Mereka sangat membutuhkan bantuan Liko, karena hanya Terapagos atau Pagogo yang bisa mengidentifikasi item terlarang tersebut. Namun Liko bilang Terapagos tidak pernah keluar dari Pokeball-nya semenjak kejadian tersebut. Kemungkinan Terapagos merasa bersalah karena tidak mampu menghapuskan Rakwarim sepenuhnya. Dan itulah sebabnya Terapagos memilih untuk tetap bersembunyi. Sayangnya Liko tidak bisa membantu. Yang walaupun kita bisa melihat sebenarnya Liko ingin membantu. Tapi ada sesuatu yang menghalanginya untuk berbuat seperti itu. Namun Roy menyatakan bahwa dia dan Dot akan tetap melanjutkan pendidikan ini. Di sini perkembangan karakter Roy terasa banget. Dia terlihat lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih kuat juga. Sifatnya yang kekanak-kanakan dan terlalu tergesa-gesa sudah tidak ada lagi. Hal itu malah berpindah ke Uruto, yang membuat kita berpikir bahwa karakter ini diciptakan agar kita lebih suka kepada Roy. Ketika Ann menyarankan agar mereka berdua bertarung saja, Liko menyadari Muskrada menghilang. Jadi dia pergi mencarinya. Ini mengingatkan kita saat Pokemon itu masih kecil dan juga suka kabur-kaburan dari trainernya. Daripada bosan menunggu, Roy dan Ann pun bertarung dengan pertandingan Shiny Lucario versus Samurott. Pertarungannya sangat sengit, dengan Samurott yang bisa menekan lawannya dengan combo Triple Sword Style. Namun Shiny Lucario juga tidak kalah hebatnya. Roy dan Shiny Lucario mengaktifkan gelombang aura, yang memungkinkan mereka untuk saling memahami satu sama lain. Nah, kalau kalian ingat, ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh Satoshi, yang membuatnya bisa menarik potensi penuh dari Pokemonnya. Setelah menjalani latihan yang keras, Roy yang menjalin ikatan yang kuat dengan Shiny Lucario ternyata juga bisa melakukannya. Shiny Lucario pun bisa mendeteksi gerakan Samurott, menggunakan close combat untuk mengalahkan musuhnya tersebut. Roy dan Shiny Lucario bisa menang tanpa menggunakan Mega Evolution, membuktikan kemampuan mereka yang sangat hebat. Sementara Liko memperhatikan Roy yang punya Pokemon baru dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di sini barulah dia menyadari bahwa semua teman-temannya terus bergerak maju. Hanya dirinya saja yang diam di tempat dan malah milih bersembunyi dalam ketakutannya. Namun Liko mencoba melawan rasa takutnya itu dan akhirnya turun untuk berhadapan langsung dengan Roy. Pertarungannya berlangsung dengan sangat sengit, dengan Muskrada yang bertarung melawan Crocalor. Crocalor menggunakan Flamethrower dan Flame Charge, sementara Muskrada membalasnya dengan akrobatik dan Flower Trick.
Setelah saling beradu serangan cukup lama, mereka memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan Terastal Pokemon. Di sini Crocalor yang punya keunggulan akhirnya bisa mengalahkan Muskrada, memberi kemenangan berturut-turut kepada Roy. Namun setelah pertarungannya selesai, murid-murid mulai ribut karena ada penjahat seperti Rising Voltiger yang menyusup ke dalam sekolahan mereka. Di sini Liko akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah anggota Rising Voltiger juga. Ketika semuanya terkejut dengan pengakuannya itu, Liko justru terlihat sangat bahagia dan bangga dengan statusnya sebagai anggota Rising Voltiger. Setelah mengemas barang-barangnya, Liko pun memutuskan untuk ikut berpetualang bersama Roy. Muncul dengan penampilan baru, dengan outfit yang terlihat sangat anggun dan juga cantik. Liko dan Roy akan mencari cara untuk membersihkan nama Rising Voltiger dan membongkar kebusukan The Explorer. Di sini kita bisa melihat Liko yang awalnya sempat ragu-ragu, bisa mengatasi masalahnya dan memilih untuk tetap maju ke depan. Setelahnya kita diperlihatkan dengan Spinel, yang telah berhasil menangkap Pokemon Six Heroes, kecuali Shiny Rayquaza. Spinel yakin kekuatan Pokemon Six Heroes bisa membuat dunia bertekuk lutut di hadapannya. Kira-kira apa yang ingin dilakukannya dengan Pokemon Six Heroes itu ya guys ya? Pasti dibuatnya jahat ini, baru melawan Liko dan kawan-kawan. Kalau itu terjadi, maka Liko dan kawan-kawan akan sangat kesusahan sekali ya guys ya. Melawan itu anak-anak loh disuruh ngelawan Pokemon Six Heroes, pikir dong, mikir. Overall episode kali ini benar-benar luar biasa ya guys ya. Ini adalah awal yang sangat matang untuk membuka era baru pasca timeskip Pokemon Horizon. Sekarang kita beralih ke episode berikutnya, di mana Liko dan Roy berpetualang berdua saja, sementara Dot mengawasi mereka dari kejauhan. Sampai kemudian muncul Uroto yang mengikuti mereka. Penasaran apa yang sedang dilakukan Roy, berdua-duaan sama cewek di tempat sepi. Setelah mendapatkan petunjuk dari Dot yang beritahukan mengenai Pokemon yang suka mengamuk, mereka pun pergi ke pegunungan. Di sana mereka pun bertemu dengan Pokemon liar lainnya yang berada di bawah pengaruh Aquarium. Dan tentunya harus bertarung untuk menjinakkan Pokemon tersebut. Nah, gimana pendapat kalian guys mengenai Pokemon episode baru?